Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mengaku Islam ternyata kesibukan mereka hanya menanamkan kebencian kepada orang-orang dekat kepada Rasulullah yang sebetulnya tanpa mereka sadari yang menghancurkan syariat dengan cara halus. Maka yang harus dibenci adalah orang-orang pembawa pesan-pesan besar dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Aisyah dimusuhi, bahkan dikatakan pelacur. Siti Khafifah juga demikian. Bahkan nanti ada perawi hadis yang sangat besar namanya Abu Hurairah. Bahkan beliau dikatakan sebagai minal mukthirina bi riwayatil ahadithi, orang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, termasuk Abu Hurairah adalah yang paling difitnah agar orang tidak percaya dengan Abu Hurairah. Sehingga nanti kalau perawi-perawi hadis ini sudah enggak dipercaya, maka hadis Nabi selesai habis. Enggak ada hadis Nabi lagi. Kemudian setelah itu dikatakan Quran pun juga tidak sempurna. Apalagi yang tersisa setelah itu. Ini adalah upaya orang mengaku Islam. Makanya hari ini kalau Anda melihat sekelompok orang yang ternyata sudah mulai meragukan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bakar, pastikan kesesatannya. Kalau Anda menguji keimanannya, bagaimana pendapat tentang Abu Hurairah? Kalau dia masih keroddahi, maka pasti dia telah ada di otaknya kebusukan akidah. Kalau Anda tanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kok dia masih merenung, pasti ada kebusukan di hatinya. Dan sekarang mulai berkembang di negeri ini. Maka membaca sejarah harus hati-hati. Membaca sejarah hati-hati, upaya-upaya, kelihatan yang kita dirindukan untuk baginda Nabi, tanpa sadar, kita dibawa untuk memusuhi sahabat Nabi. Bahkan di saat disebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam satu buku yang kita baca, adalah tidak langsung Abu Bakar. Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah disebut bapaknya, bukan nama Abu Bakarnya. Karena memang upaya untuk memalsukan, untuk mempengaruhi, untuk berbohong. Jadi sekarang termasuk, makanya kami sampaikan, akidah kita adalah akidah ahlil haqqi, ahli sunnati wal jamaati. Dengan dua pilar besar, mencintai ahli bait Rasulullah. Yang kedua, mencintai sahabat Rasulullah. Kalau salah satu pilar ini kita runtuhkan, ambruk, nggak ada akidah. Ada orang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Mana? Dan itu ada namanya nawasib. Ada orang mencintai ahli bait tapi benci sahabat Nabi. Nggak mungkin dong. Bincang. Namanya rawafid, rafidah. Kemudian saat ini menjadi namanya Syiah. Dan Syiah bermacam-macam. Dan kadang-kadang kelompok Syiah ini berlindung di balik Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ada Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ini sekedar pelajaran bagi anak-anak muda yang berpikir cerdas. Ada di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah kalau kembali ke atas, imamnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu madhab Zaidiyah. Adapun madhab Zaidiyah tidak terlalu jauh dengan madhab ahli sunnati wal jamaati. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Mengakui Sayyidina Bakar Siddiq, mengakui Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita membaca, telah masuk juga syarah-syarah hadis ahli sunnah dan sebagainya. Dan hari ini yang itu adanya di Son'a. Termasuk nanti akan keluar ulama-ulama dari asal Zaidiyah. Asal Zaidiyah. Karena Zaidiyah nanti kalau sudah menjadi alim, takarrar menjadi mujtahid mutlak. Seperti buku yang selama ini kita baca. Subulus Salam. Kahlania, kemudian Nailul Autor, Syaukani. Itu dari asalnya mereka asal madhab Zaidi. Nah, ada kelompok Syiah yang sesat yang mengkafirkan Abu Bakar itu, kalau ingin selamat bersembunyi, tidak semua sesat kan? Iya, kan gitulah. Dia menyebut dulu. Nah, termasuk ada satu buku yang disebarkan di negeri ini ya, menyebutkan orang ahli sunnah sudah biasa dengan bukunya orang Syiah. Kenapa kok orang Syiah sangat dimusuhi? Padahal dia sudah biasa menjadi Nailul Autor dan sebagainya. Nailul Autor adalah Syiah Zaidiyah tadi. Syiah Zaidiyah. Kita duduk dengan beberapa ulama Zaidi.
mereka mengatakan, ketemu di sana kami di Yaman. Mereka mengatakan bahasanya, yang paling memusuhi kami, yang paling berat adalah menyebut kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Sangat musuhi kami. Mereka mengatakan, bagaimana mereka menganggap sama. Hanya digelari Syiah Zaidiyah, namanya karena imamnya dari Ahli Bait. Sehingga dikatakan Syiah. Jadi tolong ini dibedakan, sedikit bedakan tentang Syiah Zaidiyah dan Syiah-Syiah yang lainnya seperti Ismailiyah dan Ja'fariyah dan yang lainnya. Kalau sudah mengajarkan permusuhan kebencian, kebaikan apa yang bisa dipetik di balik sebuah keyakinan? Nah ini kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, memang ada di sana kelompok Syiah yang mencoba mengoreksi kembali tentang pemikiran-pemikiran Syiah. Syiah Zaidiyah sangat berbeda. Jadi bukan Syiah Zaidiyah itu memang kalau secara akidah, kalau kembali kepada Syiah Zaidiyah, secara akidah Syiah Zaidiyah itu adalah ikut Mu'tazilah. Sangat mengagungkan Wasil bin Atha dan lainnya, ke atasnya Mu'tazilah. Adapun fikihnya 3/4 adalah persis mirip atau sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Selebihnya ikut jumhur, ikut yang lainnya. Jadi secara fikih sangat dekat dengan fikih Hanafi. Adapun akidahnya Mu'tazilah. Dan kita semua ulama, Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir. Tapi di sana ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur. Sehingga ada kesalahan pemikiran. Ya, tapi tidak dikafirkan. Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak dikafirkan. Sehingga kalau kita tahu dialog akidah kita, di kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, lebih banyak adalah dialog antara Ahli Sunnah dan Mu'tazilah. Ahli Sunnah, Mu'tazilah. Memang zaman itu adalah zaman ramainya akidah Mu'tazilah. Karena waktu itu akidah Mu'tazilah menguasai negara. Dikuasai atau menguasai negara artinya bisa dipegang oleh negara, itu zaman Daulah Abbasiyah. Kurang lebih selama 7 abad atau 8 abad. Pun pada akhirnya berakhir runtuh. Yang nongol adalah akidah Ahli Sunnati wal Jamaati. Baik, ada beberapa kelompok Syiah yang sesat dan menyesatkan berlindung di balik nama Syiah Zaidiyah. Jadi di saat menyebutkan, ingin cari pelindung, menyebut tokoh-tokoh, yaitu Kahlani, Syaukani disebut untuk berlindung. Baik, Sayyidina Abu Bakar, kembali pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut kelompok Syiah yang masuk Indonesia, yang sungguh membahayakan. Kenapa? Mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah musuh. Bukan sekedar tidak beriman, harus dikutuk. Termasuk putrinya. Putrinya juga disebut sebagai, lihat buku-buku yang beredar. Putrinya, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu Sayyidat Aisyah, istri baginda Nabi SAW, lihat. Dianggap sebagai, naudzubillah, dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga dimusuhi. Lalu putri beliau Sayyidah Hafsah juga dimusuhi. Baik, jadi cukup ya. Ini adalah begitu gamblangnya bahwasanya yang mengatakannya mencoba memalsukan sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Nabi untuk tahta terjawab dengan buku kecil semacam ini. Dari kecil nih, Nabi baru mulai dakwah. Dalam masa 3 tahun sembunyi, mana ada tahta, mana ada kebesaran kaum jamaah, belum ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah menerima Islam, menerima iman. Ini yang kita jadikan pelajaran yang pernah kami janjikan akan kami sisipkan masalah keyakinan dan akidah, karena ini sangat penting. Kalau sudah begini, membaca sejarah begini, anak-anak muda pun kalau melihat sejarah Abu Bakar begini, masih paham. Bagaimana Nabi aja belum tampak dengan kebesaran kejayaannya. Belum banyak pengikutnya. Bahkan sampai beliau mulai mengajak seruan ini, seruan ramai pertama adalah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 40-an orang.